Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Akhir-akhir ini ada yang menarik ya, dengan munculnya pemberitaan yang dikeluarkan oleh sahabat Paula Verhoeven. Setelah beberapa waktu yang lalu, pengacara Paula Verhoeven menyatakan bahwa tuduhan perselingkuhan haruslah yang menuduh berkewajiban untuk membuktikan. Pada saat sidang perdana ya, selesai sidang perdana. Kemudian di malam hari berikutnya muncul kabar bahwa Paula Verhoeven tiba-tiba menyatakan ya, mengeluarkan suara bahwa isu perselingkuhan itu tidak benar. Dan saya yakin Paula Verhoeven membuat pernyataan ini juga banyak mempertimbangkan ya, apapun itu pasti ada masukan-masukan dari orang-orang terdekatnya. Oke. Selang beberapa waktu kemudian ada namanya Shireen Sungkar menjamin, menegaskan bahwa Paula Verhoeven tidak selingkuh. Paula Verhoeven tidak melakukan perselingkuhan seperti yang ditudingkan. Oke. Saya ingin membacakan berita ini untuk Anda agar tidak menjadi fitnah. Langsung saja dari Suara.com. Tahu kebenaran yang asli, Shireen Sungkar tegaskan, Paula Verhoeven tidak selingkuh. Ada yang mau membantah lagi. Shireen Sungkar ini sahabat Paula Verhoeven yang masuk dalam geng cendol. Ini geng cendol semua tahu nih, tapi belum mau bersuara ini. Oke, saya bacakan ya. Suara.com. Shireen Sungkar turut memberi dukungan untuk Paula Verhoeven di tengah proses perceraiannya dengan Mbak Im Wong. Ibu 3 anak itu mengaku tahu persis cerita di balik perceraian Paula Verhoeven dan Mbak Im Wong. Sayangnya Shireen Sungkar merasa tak berhak menceritakan itu karena privasi rumah tangga orang lain nih. Tahu di batasan-batasannya. Tidak perlu menceritakan privasi orang lain. Shireen Sungkar mengatakan dirinya perlu meminta izin Paula Verhoeven sebelum asal membongkarnya di depan publik. Tuh. Ini orang ngomong, tapi ada orang lain yang kena nih, yang suka cuap-cuap tuh. Siapa namanya ya? Lupa saya. Yang tiba-tiba suap itu. Oke ya. Itu kan privasi orang ya. Walaupun aku tahu ceritanya seperti apa, tapi aku harus nanya dulu, boleh nggak aku ceritain? Ujar Shireen Sungkar. Meski begitu, adik Saskia Sungkar ini menegaskan Paula Verhoeven tidak selingkuh. Seperti yang ditudingkan oleh Mbak Im Wong. Setahu saya nggak ada perselingkuhan. Biar dianya Paula yang menjawab, ujar Shireen Sungkar. Bahkan istri Tengku Wisnu ini sempat kaget ketika pertama kali mendengar kabar perceraian pasangan artis
dan model tersebut. Kagetlah, aku sih berharap baik-baik saja, ujar Siren Sungkar. Karena itu Siren Sungkar pun berharap sahabatnya Paula Verhoeven diberi kemudahan melalui masalah ini. Di sisi lain, Siren Sungkar memahami situasi sekarang ini tentu tidak mudah bagi Paula Verhoeven maupun Mbak Im Wong. Ya, doain aja. Mudah-mudahan yang terbaik. Ini pasti momen yang sulit buat keduanya. Paula sahabat saya, semoga selalu diberkati setiap langkahnya dan dikasih kemudahan jelasnya. Oke. Dari kalimat-kalimat ini saya yakin dan percaya Paula Verhoeven sebelum membuat pernyataan yang di Instagram itu pastilah berkonsultasi atau berkomunikasi atau meminta saran dan pendapat terhadap sahabatnya. Saya memiliki video yang akan saya tampilkan untuk Anda semua. Itu privasi orang ya, walaupun aku tahu ceritanya seperti apa, tapi aku harus nanya dulu, boleh nggak aku ceritain atau apa, kan kita nggak punya hak tiba-tiba cerita itu kan privasi orang. Berarti sempat curhat juga ya? Berarti ada curhat juga ya? Sebagai sahabat menanyakan nggak sih Kak? Aku doain aja, insya Allah semoga dikasih kemudahan aja, insya Allah. Tapi aku tahu dia. Tapi awal mendengar kabarnya Nyawa nggak nggak sih? apa? Mendengar Kabar masih awal. Kaget lah. Yang mana nih beritanya? Ya kaget ya. Aku sih berharap baik-baik aja gitu. Terus kayak dua-duanya orang baik. Aku kenal, walaupun memang aku dekat banget sama Paula gitu. Ya berdoa aja ya, mudah-mudahan mudah-mudahan selalu diberi keberkahan dan kemudahan aja supaya semuanya segera selesai yang terbaik. Bismillah, insya Apa Allah. penguat yang selalu diberikan apa sih Kak untuk aku? Iya. Paula kuat kok, dia lagi masya Allah banget. Masya Allah maksudnya kayak selalu apa ya? Kalau di telepon tuh, alhamdulillah, aku punya Allah. Dan kayak dia kuat banget. Jadi insya Allah dia dikuatin sama keadaannya sendiri, nggak perlu aku gimana banget juga. Itu orang masya Allah. Hasilan saja ini membantah nggak? Dengar aja ya Kak. Membantah nggak itu? Apa? Paula sendiri sosok yang seperti apa? Pekerja keras, ibu yang sangat masya Allah buat anak-anaknya. Dia apa ya? Pokoknya dia, menurut aku dengan segala kebodohan aku, dia baik banget sih. Anaknya lempeng aja gitu, lempeng kan. Dan ya doain aja, kan kalau kita doa yang baik insya Allah berbalik baik buat kita. Jadi doa terus baik-baik buat mereka. Jadi Kak Siren membantah adanya perselingkuhan itu? Jangan nanya saya dong, Mbak. Membantah nggak? Iya, sebagai sahabat membantah nggak? Kata saya nggak ada, Mbak. Tapi Oke ya, itu tadi penjelasan dari Siren Sungkar ya. Seperti kita ketahui, Paula Verhoeven dan Siren Sungkar itu sahabat baik. Dan saya yakin Siren Sungkar tidak mungkin berbohong, tidak mungkin ngember ya. Bahkan tadi dari penjelasannya, dia tahu posisinya bahwa itu bukan ranah saya, tapi saya sedikit saja ya gitu. Saya berikan sedikit saja bahwa perselingkuhan itu tidak ada ya. Siren Sungkar dan Paula Verhoeven betul-betul memang sahabat baik ya. Itu saya melihatnya dari grup geng cendol ya, geng cendol. Apalagi selama ini kegiatan geng cendol itu masih terbatas pada personilnya. Banyak yang mungkin diungkapkan oleh Paula Verhoeven kepada Siren Sungkar. Ya karena dia sahabatnya, maka jelas Paula Verhoeven akan mengungkapkan semua yang bisa diungkapkan ya kepada sahabatnya ya. Saya melihat
keduanya memang bersahabat karena tergabung juga dalam satu grup ya, namanya Geng Cendol ya. Ini nama-nama Geng Cendol saya bacakan dulu, nanti Anda bisa menilai apakah ucapannya Shireen Sungkar ini benar atau tidak. Dia circle-nya siapa-siapa ya. Ini ada informasi terkait dengan siapa-siapa yang masuk di dalam Geng Cendol itu ya. Mereka adalah Nagita Slavina, Ririn Ekawati, Asanti, Aurel Hermansyah, Shireen Sungkar, Saskia Sungkar, Mua Marlene Hariman, Dr. Feni Nugraha, Nia Ramadhani, Wulan Guritno, Wanda Hara, Ola Ramlan, Luna Maya, Ayu Dewi, Tia Aristia, Titi Kamal, dan Paula Verhoeven ya. Ini nama-nama dari Geng Cendol. Nah sekarang saya tanya nih kepada teman-teman, adakah Geng Cendol ini kegiatannya yang ngerumpi ya gitu ya, ngerumpi atau membicarakan orang lain? Ternyata tidak ya teman-teman ya, tidak. Dari namanya ini Geng Cendol ini tidak akan membahas, tidak membicarakan, tidak nyinyir ya, tidak nyinyir terhadap artis-artis yang lain. Itu prinsip ya. Geng Cendol ini memiliki anggota 17 ya. Itu tadi saya sudah sebutkan. Dan saya yakin dari grup Geng Cendol ini akan memberikan dukungan kepada Paula Verhoeven ya. Jelas mereka tidak asal ngember, mereka tidak asal mengucapkan sesuatu kalimat, tetapi mereka memiliki etika ya. Dan saya yakin masalah Paula Verhoeven juga dibahas di dalam emak-emak ini, grup emak-emak Geng Cendol ini. Kenapa? Karena ada rasa peduli, rasa simpati, dan juga empati selaku wanita gitu. Dijelaskan tadi oleh Shireen Sungkar bahwa itu tidak benar, tidak ada yang namanya selingkuh. Yakin dan pasti ya, Shireen Sungkar mengatakan tidak ada yang namanya selingkuh. Shireen Sungkar mengatakan demikian. Shireen Sungkar itu ya kita sosok yang bersih, tidak ada embel-embel apapun ya. Jadi ketika dia mengatakan ini ya, ini tidak ada kaitannya dengan perselingkuhan, jelas itu tidak ada gitu. Nah, adapun ada wanita-wanita yang mengatakan di luar sana, yang mengatakan bahwa dia tahu persis bahwa terjadi perselingkuhan, ada ini, ada video, ada CCTV, ada ini, ada bukti transfer dan sebagainya. Ya kalau itu saya tidak tahu ya, itu kumpul dengan siapa ya, gengnya geng apa namanya. Jadi saya tidak bisa membahasnya ya, karena setahu saya Geng Cendol ini ya, Geng Cendol ini juga menjalankan aktivitasnya di berbagai macam kegiatan ya, yang tentunya kegiatan mereka tidak asal-asal kegiatan ya. Ini kegiatan sosial dan kegiatan edukasi ya, edukasi. Ada beberapa yang menyatakan kemarin rame juga ya di komentar dari Tangku Yaki ya, Tangku Yaki. Saya nonton, saya ada di situ, saya menyimak, tetapi apa yang disampaikan Tengku siapa ya, itu tidak ini ya, tidak jelas ya. Begitu penjelasan, iya penjelasan, tapi penjelasan yang menurut saya tidak menjelaskan ya.
ada penjelasan tapi tidak menjelaskan. Mari ya kita simak pernyataan dari Tengku Yagi yang saya katakan bahwa itu penjelasan yang tidak menjelaskan alias ngambang. Berikut ini. Sama lain sampai akhirnya mereka berkenalan, terus mereka pacaran sampai mereka nikah, itu memang saya ngurusin. Cuman kan peran saya di sini hanya mempertemukan, mengenalkan saja. Mau mereka pacaran sampai nikah, mereka perlu saya, here for you guys, gitu, untuk membantu. Nah, tapi setelah itu ya peran saya sudah selesai sebenarnya untuk memperkenalkan mereka, terus mereka juga berproses sampai akhirnya mereka memutuskan sekarang untuk berpisah. Itu sudah di luar dari kapasitas saya gitu, walaupun saya juga tahu gitu seperti apa dan kayak gimana, ya itu cukup untuk cerita antara saya dan juga Baim, karena memang pertemanan saya dengan antara Baim dan Paula lebih ke Baim lebih lama gitu. Sebenarnya ya ya kan kita juga tahu ya Baim tuh orangnya seru gitu kan ya, kadang suka ya itulah dia gitu, saya nggak perlu judge dia seperti apa segala macam, tapi dia orang yang sangat baik untuk saya, orangnya apa adanya, itu yang paling penting. Dia bisa menjadi dirinya sendiri, mau dia iseng, mau dia jahil segala macam dari dulu gitu kan, dari dulu seperti itu. Jadi kadang ada hal-hal yang dia tidak pikirkan 2 kali, 3 kali, ya udah apa adanya aja Baim ya udah seperti itu. Saya secara pribadi ya, saya 2 wanita yang menjelaskan sebelumnya itu saya lebih hormat ya. Paula Verhoeven telah memberikan penjelasan di dalam satu pernyataannya, walaupun tidak terlalu panjang, tidak pakai narasi yang aneh-aneh, bahasa yang sederhana, tapi betul-betul masuk ke dalam relung jiwa ya. Kemudian dari pernyataan Siren Sungkar, wanita lagi, jadi 2 wanita ini benar-benar saya mempercayainya karena pergaulannya. Tidak ada sejarah gitu ya, sejarah atau tidak ada cerita bahwa keduanya berbohong. Tidak ada. Tidak ada keduanya ya semacam beginilah. Dia tidak bisa kalau yang seperti ini tuh dibuat drama gitu loh ya. Oke ya. Paula Verhoeven jelas tidak mungkin hal semacam ini dia drama ria. Sama juga si Siren Sungkar. Tidak mungkin hal semacam ini dibuat drama. Berbeda dengan yang lainnya yang memberikan penjelasan hanya penuh drama untuk popularitas dan ada kepentingan. Itu bedanya di situ. Jadi saya masih menganggap bahwa penjelasan yang lain itu penuh dengan drama. Tapi kalau penjelasan 2 wanita Siren Sungkar dan Paula Verhoeven, itulah faktanya. Tidak bisa diganggu, tidak bisa. Karena apa? Ketahuilah bahwa orang yang suka berbohong adalah dari golongan pria, laki-laki seperti saya. Wanita diberikan kelembutan hati untuk menyatakan kebenaran, yaitu Paula Verhoeven dan dari Siren Sungkar. Dari sini saja kita sudah bisa membandingkan kalau wanita itu berhati lembut, kemudian memberikan keterangan yang sebenarnya, apalagi masalah-masalah semacam ini. Kalau pria yang begini-begini aja bisa jadi drama, ya. Seperti apa yang terjadi di Polres Jakarta Selatan ketika itu ya. Ya, Polsek apa itu? Yang melaporkan terkait dengan
prank KDRT. Itu kan. Artinya jangan membuat hal-hal semacam ini menjadi drama. Yang punya ide siapa? Ya kan? Nah, saya lebih yakin ke Paula Verhoeven dan Shireen Sungkar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.